Aku sudah melaporkan 4 nama nih karena kasus penggelapan gitu. Terus salah satunya ada inisial nama Abang DS gitu. Gimana nih ya Bang? DS yang lain kali ya. DS kan banyak. Ada Dewi Sandra. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU ya. Kembali lagi nih ya dengan Mas DU mau membahas tentang update terbaru dari kisruh donasi Agus Salim ya guys ya. Dan bisa kita informasikan bahwa donasi sudah tersalurkan ke bencana alam di NTT ya. Luar biasa sekali Bang Denny Sumargo dan Bang Gary ya. Itu tidak gentar rupanya ya, digertak oleh Farhad Abbas ya, yang mana dalam kata-katanya bahkan ada potong burung ya, segala macam lah ya. Pokoknya intinya pada saat Denny Sumargo dan Gary itu OTW ke NTT, Farhad Abbas membuat tantangan lah ya. Intinya nggak bakalan berani lah menyalurkan karena bertentangan dengan hukum. Tapi nyatanya Densu dan Gary tetap menyalurkannya. Apakah resikonya nanti tentang hukum itu berlaku, kita tidak tahu ya. Ikuti terus saja perkembangannya pokoknya ya. Lalu bagaimana nih tanggapan dari masing-masing pihak ya, baik Farhad Abbas maupun dari Densu dan Gary. Ikuti terus saja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, sebelumnya kita mau lihat nih ya, ingatkan lagi di video sebenarnya udah ada itu tantangan dari Farhad Abbas ya. Let's go ya. Ya ini ya, yang ini nih. That's buruan aja bagi Pak Densu, saya pengen lihat. Pengen lihat nyalinya. pengen lihat nyalinya katanya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Bukan uang itu langsung masuk ke rekening Agus, bukan masuk ke rekening Densu kasih ke yayasan kasih ke sana, dibalikkan. Nggak ada, sekalian mengerti ya. Kayak sekarang saya bilang, ayo ada teman saya yang sakit, tiba-tiba kalian transfer ke rekening dia, besoknya saya yang muterin, untuk apa kamu lapor saya? Kamu ini donatur, bilang nggak usah kasih kamu, dibalikin, dialihkan ke sana, tidak seperti itu ya. Percayalah, karena kita ini lawyer-lawyer yang nggak dibayar, lawyer-lawyer membela kaum lemah. Berarti Bang Farid sendiri sudah ada rencana untuk mengambil langkah gitu? Oh, saya kan tidak ada. Agus mungkin dia pakai lawyer lain, bukan saya. Saya nggak mau ribut sama lawan yang sama. Buruan. Ya, hal menarik ya. Ternyata Farhad Abbas walaupun masih tetap membela Agus, tapi secara resmi mundur ya dari lawyernya Agus ya, karena beliau bilang sudah dipasrahkan ke timnya seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung itu Farhad Abbas sebenarnya sudah tidak lagi menjadi pengacaranya Agus ya, tapi dalam beberapa kesempatan tetap berkomitmen untuk membela Agus ya. Oke, gimana tanggapan Densu di NTT ya, ini ya tanggapannya ya. Kita berdoa sama-sama dengan beliau, oke? Jadi tetap disalurkan guys ya. Mike satu tadi mana? Mike satu pinjam dulu. Yang penting bukan foto. Yang penting kita berdoa. Oke? Semua tetangga sini kumpul di sekitar saya. Semua bapak polisi, semua teman-teman kumpul semuanya keliling. Biar kita berdoa sama-sama, putar keliling. Semua putar keliling. Ayo mari. Putar. Oke. Kumpul semuanya. Yang di belakang pegang bahu yang di depan. Pegang bahu. Pegang bahu. Pegang ya. Oke. Pegang semuanya. Kita kirim doa sama-sama sama Tuhan. Ya.
tenang, sesuai dengan hati kita yang tenang, supaya Tuhan memberikan rahmat-Nya dan langit. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ya, doa bersama-sama luar biasa. Amin. Amin. Amin, amin. Tangan semuanya. Sangat senang sekali ya warga di NTT ya, bertemu dengan salah seorang artis juga ya, Denny Sumargo. Ya, berebut salaman ya dengan Densu ya. Cukup ya, keamanan sampai kewalahan guys. Ya, banyak yang pengen foto bareng ya. Happy teman-teman. Biasanya cuma lihat di TV, di YouTube ya, di podcast ya, di TikTok. Ini bisa lihat langsung. Oh, ini timnya Densu juga mungkin ya. Ya, ini timnya pun diajak foto guys ya, sama orang-orang NTT ya. Karena jumlah yang kurang nih. Siapa yang mau bagian, siapa yang tidak. Jadi maksudnya mereka datang. Nah, ini mulai pembagian ya. Ini kita nonton di akun TikTok ya, akun TikToknya Tono ya. Kalian bisa ikuti juga di TikTok ya. Jadi channel Reaksi Mas Dewi ini sebagian besar nontonnya di TikTok ya. Dan transparan ya. Kalian bisa lihat aja di sini kan ada tuh nama akunnya. Ya, alhamdulillah ya, tertib antri ya.
lanjut aja guys ya. Nah ini besar rasa yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan apalagi pada saat momen sakral kayak dua gitu kan berasa banget ngalir gitu loh, satu sama lain saling bermegang, terus saya dipegang gitu, terus kita doa bareng. Jadi tujuan kita datang ke sana ini bukan hanya sekedar menyelesaikan satu masalah, tapi akhirnya kita datang ke sana melihat ada masalah di sana yang belum terselesaikan. Mungkin kita nggak bisa bocorin semua masalah mereka apa aja, tapi kita menghimbau untuk pihak-pihak terkait, karena kita sudah pernah sampai di sana, tolong lihat ke sana, jangan cuman waktu di awal aja, karena sekarang ini masih banyak dari mereka belum bisa pulang, bahkan mereka nggak punya rumah. Jadi ada beberapa yang nangis, ada kan lihat dia nangis, Bapak tolong saya tidak punya rumah lagi. Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan. Momen yang mengharukan ya? Iya betul. Tanya Giri lah, lu gimana? Iya, momen-momen di sana yang pasti mereka itu belum banyak menerima bantuan secara langsung gitu kan. Kalaupun ada bantuan yang memang diselenggarakan itu cukup rumit birokrasinya di sana, dan alhamdulillah kita ke sana ada Bang Densu, itu semua langsung diberikan jadinya langsung ke tangan mereka. Iya. Ya, walaupun sempat ada dinamika lah perwakilan. Iya, tapi nggak ada masalah karena semuanya akhirnya sepaham bahwa memang kita datang tujuannya untuk memberikan langsung ke pertangan per kepala keluarga. Kita tidak ingin ada disimpan di logistik atau gimana pun, nggak ada. Kasihkan kepada mereka, dan mereka juga mencurahkan apa yang mereka butuhkan. Ada beberapa yang bisa kita penuhi langsung di sana, seperti kebutuhan air bersih. Kita sih bawa air minum, tapi air bersih ternyata sulit, dan akhirnya kita bikinkan kontrak kepada pihak setempat untuk distribusi air bersih ke semua titik itu dalam 1 bulan. Gitu. Bang, sempat sedih nggak sih ketika abang sampai ke sana banyak yang kekurangan nih di posko-posko terkait yang kemarin? Ya sedih sih pastilah, kita nggak bisa ngomong terlalu banyak di situ. Tapi kan kesedihan itu harus kita ubah menjadi sukacita. Makanya kalian bisa lihat sendiri respon dari mereka seperti apa, kalian bisa nilai sendiri lah dari video-video yang terupload dari banyak pihak gitu. Wah, artinya banyak respon positif dalam arti ketika dirimu aktif Twitter langsung mendapatkan banyak positif, itu sebagai apa? Jadi gini, Gary mungkin bisa cerita deh. Pokoknya intinya tuh agak mustahil untuk membawa logistik barang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Kita tuh cuma punya 2 malam 3 hari. Dan kita nanya sama orang setempat, termasuk sekolah relawan yang membantu kita dan beberapa yayasan lain di sana. Ini mission impossible, Bang. Jadi kan gimana mission impossible ini jadi possible? Makanya saya turun langsung, Gary turun langsung. Kita berjibaku langsung sampai jam 12 malam, kita nggak berhenti loading barang, nanti segala macam. Karena kita nggak punya banyak waktu lagi gitu. Ya memang, jadi ini kita juga nggak menduga ya barang-barang senilai 1,7 M ya Bang ya. Jadi 1,3 M dari yayasan, 400 dari Abang. Alhamdulillah semua dibelikan barang. Ketika barang itu datang, yang perkiraan kita cuma 5 truk, ternyata kita sambil butuh 20 truk. Dan itu cukup kesulitan juga, kita di kota orang, kita butuh banyak vendor dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah semua itu bisa lancar, maksimal. Bahkan itu tadi kita kerja cuma 2 hari 3 malam plus penyalurannya gitu kan, dan semua terdistribusi dengan baik, lancar, nggak ada chaos gitu kan. Iya. Makanya kita juga harus mengucap terima kasih sama warga setempat nomor 1, beberapa toko-toko grosir yang memberikan kita harga bagus banget sehingga barangnya jadi banyak banget. Kita juga nggak berani beli sembarang barang mentang-mentang kita bawa duit. Terus kemudian untuk pihak-pihak terkait yang memberikan kita free truck, free ini bahkan lain-lain. Terus juga untuk masyarakat setempat yang kena dampak, yang turun langsung membantu packing segala macam, mereka kan nggak dibayar. Terus kemudian dari yayasan seperti yayasan apa lagi ya? Di sana ada yayasan sekolah relawan, yayasan ada lampu. Dan ada beberapa yayasan lain. Kita mengucap terima kasih banyak ya. Kalau tanpa mereka juga susah, dan beberapa aparat yang bertugas di sana memberikan kita akomodasi juga yang bagus pada saat kita datang gitu. Walaupun sedikit di awal kita ada kayak kebingungan, tapi setelah itu mereka langsung buka semua akses sehingga kita bisa langsung menyalurkan bantuan ke tangan masing-masing kepala keluarga. Ini kan 4 hari kalian di sana ya, sempat juga di Jakarta adanya
kontroversi bang terkait kepergian kalian berdua, gimana nih bang menanggapinya? Sudah tanya Justru mungkin ada ini dulu dia dulu dong. sabar lah Wak. Kontroversinya mungkin bisa dispesifik lagi ya. Beberapa kontroversi itu bukan kontroversi, itu fakta dan itu benar. Dan mungkin yang terpenting itu dari abang dan tim di sana itu yang Besar apa ya? Ya, yang terakhir tadi menarik ya. Wartawan menanyakan seputar kontroversi ya. Nanti kita bahas saja di video yang lain. Jadi ada sedikit lah ya ketidaksepahaman ya dalam internal ya. Oke, nanti di video yang lain kita bahas ya. Di sini kita fokusnya di keberanian ini ya. Denny Sumargo dan Gary menerima tantangan dari Farhad Abbas ya. Gimana kira-kira ini respon dari Farhad Abbas ya? Siapa yang dipotong burungnya? Bang, terkait Agus sudah melaporkan 4 nama nih karena kasus penggelapan gitu. Terus salah satunya ada inisial nama Abang DS gitu. Gimana nih ya Bang? DS. Mungkin Atas unsur penggelapan. DS yang lain kali ya. DS kan banyak. Ada Dewi Sandra kan. Iya kan banyak. Iya kan, maaf ya, gue nggak mau ada Doni Suprapto misalnya, nama siapa gitu. Tapi bang terkait kemarin postingan Kak Novi merasa tersudutkan karena rekaman audio sempat bocor itu bang, karena 5 orang itu gimana tuh bang? Ngerti masalah-masalah begitu. Saya bicara menurut analisa yang saya punya dan itu sudah saya laporkan ke polisi. Kalau ada yang tersinggung, ngapain tersinggung sih kalau bukan ya bikin Ya, ini menarik ya. Jadi dilaporkan Farhad Abbas, responnya seperti ini ya, santai ya. Sekali lagi mengenai Novi tadi, kita bahas di video yang lain aja ya. Dan kita doakan tentunya semoga happy ending lah ya. Semua ya, nggak cuman sama Novi, sama Gary, Densu, sama Farhad Abbas, Agus tuh. Kita tuh ya pengennya happy ending ya. Oke, lanjut ya. Hidup Bapak Nah ini menarik nih, gimana pendapat netizen sekarang ya? Brian, hidup Bapak Brian. Karena Bapak Brian telah berpihak kepada kejujuran. Kok Bapak Brian sih? Itu bukan Bapak Brian. Itu bukan Bapak Brian. Bukan, itu Densu. Waduh, sorry guys, gue kira tadi Bapak Brian. Soalnya gue terbawa hype banget nih. Berat Gus, aturan lu tuh dapat 1,3 M. Tapi karena lu berulah, akhirnya apa yang lu dapat? Anginnya aja, hikmahnya aja. Gak apa-apa Gus, ikhlasin aja, oke? Seenggaknya uang itu berguna Gus bagi masyarakat banyak. Dan sekarang juga lu jadi terkenal satu Indonesia kan? Apa nggak bangga lu? Coba waktu itu juga lu nggak teriak-teriak, hidup Bapak Brian, hidup Bapak Brian. Buset, itu terngiang-ngiang Gus di kuping gua. Tapi beneran ya, kata-kata hidup Bapak Brian itu benar-benar terngiang-ngiang di telinga seluruh netizen Indonesia. Oke, jadi siapa nih TikToknya Alam ya, Mas Alam nih ya memberi pendapat lah ya, bagaimana Agus pada akhirnya tidak mendapatkan uang donasi dan betapa luar biasanya Denny Sumargo ya pada saat memberikan itu ya donasi ya ke NTT ya. Dan yang terakhir nih guys ya, ada netizen yang sangat bijak ya memberikan saran ya untuk Agus ya. Jadi apa sarannya? Yuk kita lihat ya. Ini masuk akal sih. Uang donasi nggak dapat, cuma dapat hujatan doang. Kata siapa? Enggak, aku membantah itu. Bang Agus, walaupun Kementerian Sosial udah bilang uangnya nggak bisa dipakai buat kamu lagi dan dikasih ke pihak lain, aku mau kasih solusi sama kamu ya. Jangan sedih. Uangnya 1,3 M itu hilang. Walaupun ya pasti sedih, ada sedikit ya. Tapi saran dari aku sekarang kamu kembangkan media sosial kamu. Kamu masih punya follower, naikin follower kamu. Walaupun sekarang tensi netizen ini masih marah, cenderung kesal, cenderung seneng kamu gak dapat apa-apa, tapi kembangkan media sosial kamu, bikin media sosial resmi kamu. Itu investasi bang. Dari situ kamu bisa hidup nanti di kemudian hari, bisa dari endorse, dari live streaming, dari konten, walaupun gak berguna sekarang. Tapi nanti aku percaya sama aku, lama kelamaan masyarakat Indonesia akan perlahan-lahan mereda tuh tensinya, ya. Amukannya akan perlahan-lahan mereda dan kamu pasti bisa hidup dari sini gitu.
Yang aku bilang kayak video kemarin, kamu bikin brand, jual produk apa, nanti uang donasi itu nggak apa-apa hilang, tapi nanti akan digantikan dengan jalur yang lain, dengan jalur jualan lah, dengan jalur endorse apapun, jalur produk. Yang penting kamu sekarang ikhlasin itu, Gus. Jangan Agus sedih lagi, Agus ikhlas, bikin konferensi pers, minta maaf ke semua pihak, cari simpati netizen, tapi dengan cara jangan nangis-nangis lagi, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk lagi. Karena aku nggak tega ya lihat kamu marah-marah, kamu tantrum, bukannya di simpati masyarakat, malah dibikin remix, dibikin parodi. Aduh, udahlah, rendahkan hati serendah-rendahnya sekarang, Magus. Biar apa? Biar nggak cuma dari uang donasi itu, biar masih ada simpati masyarakat untuk nge-follow kamu, paling nggak nge-endorse kamu nanti suatu saat nanti, biar tensi masyarakat ini turun. Jadi itu saran aku, kamu sekarang rendahkan hati serendah-rendahnya, ikhlasin itu semua, kasih tahu ke media kalau Agus ikhlas, Agus minta maaf kepada semua pihak, kembangkan akun media sosial kamu. Nanti seiring berjalannya waktu, dari situ kamu bisa hidup dari akun media sosial kamu, Gus. Percaya sama aku, Gus. Ya, aku salam dari seorang tunanetra juga dari Bandung yang berjuang dari media sosial juga. Aku juga hidup dari TikTok ini, Gus. Jadi bedanya kalau kamu sorry guys, ini Mas Dew baru tahu ini ya. Ternyata beliau ini tunanetra ya. Ini akun TikToknya ya, Glaucoma Boy ya. Tolong diikuti ya, di follow ya kalian yang TikTok. Ini luar biasa dan pesannya sangat-sangat bijak buat Agus ya. Terkenal seluruh dunia ya. Kalau saya terkenal se-RT saya doang. Ya, sehat Bang Agus ya. Jangan menyerah. Enggak, Agus nggak cuma dapat hujatan doang. Dapat kok follower, bisa. Ya, dapat follower bisa 1 juta. Aku doain follower Bang Agus ya. Nanti dari situ bisa hidup Abang. 1 miliar pasti bisa Abang cari lagi, tapi berproses dengan cara yang berbeda. Dan aku yakin Bang Agus bisa lebih semangat walaupun sekarang perih hidupnya, perih teriris-iris. Kedepannya pasti ya Bang Agus semangat. Karena semua orang pasti ada titik jenuhnya. Sedih juga ada titik jenuhnya, guys. Saya 5 tahun sedih. Akhirnya sekarang bisa ketawa-ketawa. Jadi Bang Agus semangat ya. God bless you. Pasti ada jalan, Bang. Ya, relain aja, ikhlasin aja uang donasinya ya. Minta maaf sama semua pihak, cari simpati masyarakat lagi dengan cara yang benar. Jangan tantrum, jangan nangis-nangis lagi. Oke, tunjukkan bahwa sekarang Agus sudah berubah. Oke? Pelan-pelan pasti stigma masyarakat, pelan-pelan pasti simpati itu akan datang ke Agus. Dan tadi Agus bikin produk, pasti laku, laris manis, pasti banyak yang ngebantu Agus dari media sosial. Thank you. Gila, ini Mas Dew nggak nyangka ya. Dari awal Mas Dew ini fokusnya bikin konten ini, jujur aja keberanian Denny Sumargo ya untuk tetap menyalurkan donasi ke NTT ya, walaupun digertak Farhad Abbas ya. Dan sambil ya menyelipkan komentar dari netizen, TikToker begitu ya, kreator-kreator TikToker ya, sekalian juga saling support ya. Dan ternyata kali ini benar-benar terkejut nih Mas Dew ya. Jujur aja nggak sempat nonton full ya, karena ya ini kayaknya menarik nih, pesannya bagus gitu aja, tapi nggak sampai habis nontonnya. Dan baru tahu kalau beliau ini tunanetra guys ya. Waduh, dan attitude-nya luar biasa banget ya, menyikapi bagaimana kondisi dia, dan dia ngonten. Sarannya buat Agus juga luar biasa ya. Salut ya buat Glaucoma Boy ya. Kalian bisa ikuti ya di TikTok ya. Sekali lagi ya, Glaucoma Boy. Ini persis ya kayak ini ya. Kalian bisa itu cek ya di situ ya. Ini captionnya apa nih? Deskripsinya. Walau tidak bisa hidup dan berobat dari uang donasi, tetapi cobalah cara ini ke depannya ya. Dan banyak yang komen ya, ada 600-an yang komen nih. Pertanyaannya, apa masih ada yang mau follow akun Agus ya? Ya nyatanya ada ya guys ya. Yang bela pun ada kok. Ya yang bela ada kok. Jadi bener loh kata Glaucoma Boy ini. Yang menghujat banyak memang, tapi yang membela juga ada kan gitu. Jadi kalau dikembangkan tuh peluangnya tuh ada. Ya guys ya. Yang menghujat pun kalau Agus bisa seperti yang disarankan oleh Glaucoma Boy tadi, kemungkinan bisa berbalik arah, akan simpati ya. Ya, karena kalau dengan cara tantrum seperti itu, benar seperti dibilang tadi ya. Bukannya bersimpati malah jadi remix, malah jadi parodi ya. Ini ya memang sih di sini pun masih banyak yang menghujat ya, menghujat Agus maksudnya ya. Masih banyak yang menghujat
Agus ya. Ini bagus nih komentarnya. Kamu positif banget. Semoga positifnya nular ke Agus ya. Agus masih punya kesempatan untuk merubah sifatnya biar lebih baik ya. Betul Kak, karena saya tahu rasanya tidak punya pendapatan setelah jadi tunanetra. Wah ini. Komen lah Mas Dewi ya. Keren nih. Keren banget ini. Keren banget. Sorry. Belepotan ngetiknya ya. Semangat ya gitu ya. Ya, saya suka ya kalau ada orang-orang positif seperti ini ya. Inilah, ya, keren banget, semangat ya, semangat Glaucoma Boy ya. Oke guys ya, itu tadi ya video tentang keberanian Denny Sumargo ya, uji nyali ya, diuji sama Farhad Abbas dan ternyata ya udah tahu ya sebelum-sebelumnya juga kayak gimana ya. Masih diuji aja ya sama Farhad Abbas ya, keberaniannya Denny Sumargo, nyalinya segimana ya udah tahu ya, tetap aja disalurkan ya. Dan yang terakhir juga ada seorang konten kreator yang keren banget ya, memberi saran yang bagus buat Agus ya, semoga bisa didengar oleh Agus. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Seperti Mas Dewi bilang tadi, untuk hal konflik internal kita bahas di video yang lain ya. Nyatanya walaupun tidak diharapkan banyak pihak ya, jadi pihak yang mengikuti kasus ini mulai dari awal itu sangat-sangat tidak menginginkan adanya konflik ya antara Denny Sumargo, Gary dan Novi, itu sangat-sangat tidak diinginkan. Tapi kenyataannya itu memang ada ya, ya diakui juga kan oleh Gary dan Denny Sumargo ya. Dan Novi bersama Emma Waroka juga sempat bocor itu. Jadi nyatanya memang ada guys ya. Bagaimana konflik internalnya kita bahas di video yang lain ya. Oke. Itu terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.